Dimas Wicaksana, seorang pengusaha kawakan di Surabaya, memiliki sederet hotel, villa, tanah, dan perusahaan keuangan bergengsi. Namun di usianya yang menginjak 68 tahun, ia mulai merasakan tubuhnya melemah, waktu membuatnya tak sekuat sebelumnya. Suatu sore yang tenang di villa mewahnya di kawasan Darmo, ia duduk merenung di depan foto keluarga yang tergantung di ruang kerjanya. Mata Dimas sedikit menyipit saat ia berbisik pada dirinya sendiri. Siapa di antara mereka yang benar-benar mencintaiku? Siapa yang akan berada di sisiku saat aku sakit dan tak punya apa-apa lagi untuk diberikan? Tak membiarkan pikiran-pikiran itu berlalu begitu saja, ia menghubungi pengacara pribadinya, Bapak Farhan Mahendra, yang telah bekerja dengan keluarga tersebut selama lebih dari 2 dekade, dan dokter dekatnya, Dr. Andi Firmansyah, seorang ahli onkologi berpengalaman. Ketiganya bertemu di perpustakaan klasik villa tersebut. Pak Dimas berkata dengan suara pelan namun tegas. Saya ingin berpura-pura menderita kanker stadium akhir. Saya ingin melihat siapa yang benar-benar peduli pada saya, dan siapa yang hanya menunggu saya menutup mata agar aset saya bisa disita. Pengacara Farhan terkejut, tetapi setelah merenung sejenak, ia mengangguk. Ide ini masuk akal, Pak. Tapi kalau begitu, saya sarankan Anda menyembunyikan separuh aset Anda. Saya akan membuka rekening anonim di Singapura, di mana semua dokumen hukum dirahasiakan. Jika seseorang bertindak karena keserakahan, mereka tidak akan menemukan semuanya. Dr. Andi juga setuju. Saya akan memasukkan rekam medis Anda dan mengumumkan bahwa Anda hanya punya waktu 6 bulan untuk hidup. Rencana itu dimulai keesokan paginya. Pak Dimas mulai batuk terus-menerus, berbaring di kamarnya, menolak makan, dan jarang berbicara dengan keluarganya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak kurus. Keluarganya terdiri dari istrinya, Nyonya Dewi Rahmasari, seorang wanita berkelas yang selalu memperhatikan penampilannya. Ketiga anaknya adalah Danang, putra sulung, Andra, putra kedua, dan putri bungsu, yang sedang menempuh tahun terakhir kuliah. Begitu Dr. Andi datang untuk memeriksanya, ia menggelengkan kepala pelan dengan wajah sedih di hadapan seluruh keluarga. Maaf, tapi situasinya sangat serius. Bapak Dimas menderita kanker paru-paru stadium akhir. Ia hanya punya waktu sekitar 6 bulan untuk hidup. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Bu Dewi memegang dadanya seolah-olah ia tercekik. Andra menatap lantai sementara Danang berdiri diam. Hanya putri yang menangis terseduh-seduh dan menggenggam tangan ayahnya. Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku belum siap. Pada hari-hari pertama, seluruh keluarga tampak sangat khawatir. Mereka membawa makanan, duduk dan mengobrol, dan tampak sedih. Namun kemudian, keadaan berubah dengan cepat. Bu Dewi mulai menghindari suaminya. Ia mencari-cari alasan untuk tidak tega melihatnya kesakitan. Danang menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk lebih sering keluar rumah, bahkan tidur di perusahaan. Andra asyik berpesta, berteman, dan mulai menghambur-hamburkan uang tanpa kendali. Hanya putri yang selalu berada di sisi ayahnya setiap hari. Ia menyuapinya sesendok bubur, menyeka dahinya, bercerita kecil setiap malam, bahkan berbaring di lantai di samping tempat tidurnya ketika ia batuk semalaman. Suatu kali, ia tersedak dan berkata, "Aku takkan pernah meninggalkanmu, Ayah. Sekalipun semua orang melupakanmu, aku tetap di sini." Pak Dimas tersenyum lembut di sela-sela tangisnya. Di ruangan itu, ia tak sekadar berperan sebagai orang sakit, tetapi mengingat segalanya, setiap tindakan, setiap ekspresi. Suatu malam, ketika putri keluar untuk mengambil handuk hangat,
ia sedikit memalingkan wajahnya ke arah dinding dan berbisik. Inikah harga cinta? Setiap orang yang kubesarkan dan kusayangi, kini meninggalkanku di saat terlemahku. Air mata jatuh ke bantal. Ia kesakitan bukan karena sakit, tetapi karena kebenaran semakin jelas setiap hari. Di lantai bawah, musik menggelegar dari pengeras suara. Andra sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk pacar barunya. Danang diam-diam mengurus dokumen perusahaan, mencari cara untuk resmi mengambil alih kendali. Beberapa hari kemudian, Danang masuk ke kantor ayahnya, membawa beberapa kontrak. Ayah, kurasa ayah harus istirahat dulu. Aku akan mengambil alih perusahaan ini, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Pak Dimas mengangguk pelan, berpura-pura lemah, tetapi dalam hatinya, ia sudah tahu, ujian itu mulai membuahkan hasil. Setelah Danang resmi mengambil alih Wicaksana Group, segalanya berubah drastis. Ia segera mengadakan konferensi pers untuk memperkenalkan dirinya sebagai direktur sementara dan sekaligus meluncurkan kampanye restrukturisasi dengan slogan-slogan muluk. Danang menghabiskan ratusan juta rupiah untuk pesta PR, membeli mobil super baru, dan mempekerjakan asisten pribadi yang merupakan modal media sosial ternama. Di saat yang sama, ia juga mulai menjual beberapa lembar saham kecil dengan alasan kebutuhan akan arus kas. Di belakang, Pak Dimas terbaring di ranjang rumah sakit palsu. Mendengar kabar dari dokter Andi dan pengacara Farhan, hatinya hancur. Ia menuliskan semuanya di buku catatan kecil, baris demi baris, nama demi nama, tindakan demi tindakan. Sementara itu, Putri semakin kurus karena merawat ayahnya. Ia tidak bersekolah, tidak keluar rumah, dan selalu berada di sisinya sepanjang hari. Ia menghiburnya, memijat tangan dan kakinya setiap kali sakit, menyanyikan lagu-lagu masa kecil dengan lembut, dan menyuapinya bubur seperti merawat anak kecil. Suatu hari, ia berkata dengan suara gemetar, "Ayah, aku mohon, izinkan aku membawa ayah ke Jakarta untuk berobat. Mungkin masih ada harapan, aku tidak ingin kehilangan ayahku." Namun, Ibu Dewi, ibunya, bersikap dingin. Biaya pengobatan di Jakarta sangat mahal. Jika dia meninggal di sana, itu kerugian besar. Putri tertegun. Ia tak percaya apa yang didengarnya. Malam itu, ia memeluk erat tangan ayahnya yang sedang tertidur, berbisik di sela isak tangis. "Ayah, jika seluruh dunia meninggalkanmu, aku masih di sini." Sementara itu, Andra menghamburkan uang untuk seorang gadis yang ia temui daring bernama Rika. Hadiah-hadiah mahal, makan malam di restoran mewah, bahkan membeli apartemen atas namanya, semuanya dari rekening perusahaan. Suatu hari, Pak Dimas mendengar kabar dari pengacara Farhan dan tak dapat menyembunyikan rasa sakitnya. Ia menggelengkan kepala sedikit, matanya terpejam. "Mereka tidak menunggu saya mati, mereka membunuh saya selagi saya masih hidup." Sedangkan Bu Dewi, ia benar-benar menghilang dari kehidupan keluarga. Ia hampir tak pernah lagi memasuki kamar Pak Dimas. Selalu ada tawa, panggilan telepon, dan bunyi klik sepatu hak tinggi. Ia sibuk pergi ke spa, pergi ke pesta, dan bertemu teman-teman. Dan kemudian, badai yang sesungguhnya dimulai. Suatu hari, pengacara Farhan bergegas ke villa untuk menemui Pak Dimas dengan ekspresi serius. Danang sudah mulai memecat karyawan lama, mereka yang telah bekerja di perusahaan selama puluhan tahun. Dia bilang mereka tidak lagi cocok. Dalam rapat dewan, Danang berdiri di depan ruang rapat dengan penuh percaya diri. "Ayah saya tidak lagi mampu mengelola. Saya akan mengambil alih sepenuhnya." Ketika Pak Bambang,
salah satu karyawan veteran selama 30 tahun berdiri untuk memprotes. Tapi, Pak Dimas masih hidup, bukankah sebaiknya kita menunggu keputusannya? Danang menggebrak meja. Kalian tidak punya hak. Ini keputusan saya. Hari itu, hampir 10 orang dipecat dari perusahaan, orang-orang yang telah membangun kerajaan bisnis saat ini bersama Pak Dimas. Mendengar kabar itu, Putri gemetar sambil memegang segelas air dan berjalan ke kamar ayahnya. Matanya merah. "Pak, maafkan saya." Danang memecat Om Bambang, Bu Ayu, bahkan Satpam Pak Gunawan. Pak Dimas terdiam, tetapi tangannya yang terkepal di balik selimut mengepal erat. Beberapa hari kemudian, Andra tiba-tiba datang ke kantor kakaknya dan menggebrak meja. "Gila ya? Kenapa memecat mereka? Perusahaan ini hasil keringat dan air mata Bapak, bukan saya." Danang bersandar di kursinya, tersenyum mengejek. "Pak sebentar lagi meninggal, Andra. Saya hanya sedang mempersiapkan masa depan." Andra marah dan memukul meja. "Masa depan apa? Masa depan yang menghancurkan segalanya?" Kedua saudara itu berkelahi. Petugas keamanan harus bergegas masuk untuk menghentikan mereka. Putri mendengar berita itu dan hanya bisa memegangi kepalanya dan menangis. Ia mengumpulkan kedua saudara laki-lakinya dan ibunya ke ruang tamu, berdiri di antara mereka dan berkata, "Ayah masih hidup. Mengapa kalian bersaudara berkelahi? Mengapa ibu acuh tak acuh? Apakah kita tidak lagi dekat?" Tidak ada yang menjawab. Masing-masing berpaling dengan tatapan dingin. Malam itu, di malam yang sunyi, ketika Putri membawakan bubur untuk ayahnya, terdengar ketukan pelan di pintu. Ternyata Farhan, sang pengacara. Ia duduk dan berbisik. "Putri, ibumu dan saudara-saudaramu sedang dalam masalah besar. Perusahaan sedang krisis. Jika tidak ada intervensi, mereka akan bangkrut." Pak Dimas tersenyum tipis, suaranya lemah. "Biarkan mereka menunjukkan warna aslinya. Aku masih memperhatikan." Di lantai bawah, pertengkaran lain kali ini antara Ibu Dewi dan putri sulungnya, Rani, tentang penjualan tanah ayah mereka terdengar dari lantai bawah. Pak Dimas memejamkan mata, memalingkan wajahnya ke dinding. Setetes air mata mengalir di pipinya. Keesokan paginya, villa itu kembali kacau. Danang memasuki ruang rapat eksekutif, wajahnya lelah dan matanya gelap karena kurang tidur. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Kami butuh uang. Segera. Jika kami tidak menyuntikkan modal minggu ini, perusahaan akan gagal bayar 3 proyek besar." Seorang karyawan mengangkat tangannya. "Pak, sebagian besar aset perusahaan saat ini digadaikan atau telah dijual." Danang membanting tangannya di atas meja. "Saya tahu. Tapi Hotel Fikri, hotel mewah di pusat kota, bisa kami jual." Semua orang tercengang. Itu adalah hotel pertama yang dibangun Pak Dimas, simbol seluruh karirnya. Bahkan nama Fikri adalah nama yang diberikan ayah Pak Dimas, diambil dari nama leluhur keluarga. Malam itu, di villa, Danang mengadakan pertemuan keluarga dadakan. Semua orang hadir, Dewi, ibunya, Andra, adik laki-lakinya, Rani, kakak perempuannya, dan Putri, adik perempuannya yang bungsu, yang sedang menuangkan teh untuk ayah mereka di ruang atas. Danang berdiri di tengah ruang tamu dan berkata dengan jelas, "Kita harus menjual Hotel Fikri. Kalau tidak, grup Wicaksana akan bangkrut." Sebelum ada yang sempat bereaksi, Rani berdiri, matanya terbelalak. "Hotel itu? Gila ya?
disitulah adik bungsuku, Damar, lahir. Dan itu warisanku. Semua orang tercengang. Danang menoleh dan menggeram. Aku menjualnya. Rani ketakutan. Andra juga tercengang. Apa? Kau menjualnya? Rani berteriak. Aku tidak punya hak. Danang mengangkat bahu. Hotel ini atas nama perusahaan. Apa yang kau pikirkan ketika kita terlilit hutang yang sangat besar? Sementara semua orang berdebat, Putri berlari menuruni tangga, wajahnya panik. Semuanya. Ayah mendengarkan semuanya. Semua orang terdiam. Tapi tidak ada yang kembali ke kamar ayah. Tidak ada yang meminta maaf. Dan tidak ada yang berhenti. Keesokan harinya, Danang memanggil pengacara untuk menyelesaikan pengalihan hotel. Namun ketika ia memasuki kantor pengacara Farhan Mahendra, ekspresinya. Wajah pengacara itu tenang. Saya khawatir transaksi ini tidak dapat dilaksanakan. Kenapa? Saya kuasa hukumnya. Farhan mengeluarkan setumpuk dokumen. Karena Hotel Fikri telah dialihkan sementara kepada pihak ketiga yang terpercaya atas instruksi Pak Dimas sebelum beliau sakit. Mata Danish terbelalak. Apa? Dia masih menguasai hotel itu? Dan tanah di Kalimas. Kakakmu juga menjualnya, tapi aku membelinya kembali melalui perantara. Danish terduduk di kursi, kepalanya tertunduk. Di villa, keadaan tidak lebih baik. Rani sangat marah hingga ia menjatuhkan gelas anggurnya ke lantai. Andra membenturkan tangannya ke dinding dan berteriak. Kalian sudah keterlaluan. Rani berbalik, menunjuk Andra. Bagaimana denganmu? Kau membeli apartemen untuk seorang gadis, menghabiskan uang untuk pesta. Kita semua salah. Putri menyaksikan semuanya, berusaha tetap tenang, tetapi air matanya terus mengalir. Malam itu, ia memasuki kamar ayahnya dan melihatnya menatap langit-langit. Ia duduk di sebelahnya dan berbisik. Aku tak tahan lagi, ayah. Pak Dimas menoleh padanya. Ia menggenggam tangan putri bungsunya dan berkata lembut. Hanya Bapak yang bisa menjaga rumah ini tetap terang. Putri memeluknya, air mata mengalir di wajahnya. Tak seorang pun di rumah tahu, Putri diam-diam merekam setiap gerak-gerik semua orang. Ia menghubungi Paman Farhan untuk memeriksa semua aset keluarga, diam-diam membantu melindungi sisanya dari kehancuran. Namun kejadian itu tidak berhenti di situ. Suatu hari, Bu Dewi muncul di ruang tamu bersama seorang pria asing, muda, berotot, dan mengenakan kemeja ketat. Ia tersenyum dan memperkenalkan. Semuanya, ini Yuda. Dia akan menjadi sopir pribadiku mulai hari ini. Putri terdiam. Rani memutar bola matanya. Danang tertawa dingin. Andra menggeleng. Tak seorang pun di rumah itu berkata apa-apa. Namun semua orang mengerti, Yuda lebih dari sekadar sopir. Malam itu, Putri diam-diam keluar, mendengar suara cekikikan dari ruang guru di belakang villa. Karena penasaran, ia pun mengikutinya, dan apa yang dilihatnya membuatnya ingin berteriak. Ibunya, Bu Dewi, duduk di pangkuan Yuda. Keduanya hampir telanjang, cekikikan seperti sepasang kekasih yang membolos sekolah. Putri berdiri diam. Lalu ia berteriak. Bu? Pasangan lainnya terkejut. Bu Dewi dengan panik merapikan pakaiannya. Yuda bergegas ke pintu. Putri berteriak. Keluar dari rumahku. Pergi. Yuda berlari pergi, bahkan tanpa memakai sepatu. Bu Dewi hanya bisa bergumam.
Bu, sangat kesepian, Putri. Ayahmu sudah sekarat. Putri menggelengkan kepalanya, suaranya dipenuhi air mata. Ayah masih hidup. Tapi ibu sudah lama mati di hatiku. Malam itu juga, Putri memutuskan, ia tidak bisa membiarkan ayahnya tinggal di rumah bobrok ini sehari pun lagi. Diam-diam ia mengemasi barang bawaannya, menyewa mobil, dan meninggalkan villa bersama Pak Dimas, kembali ke desa kecil tempat beliau dilahirkan. Saat SUV tua itu perlahan meninggalkan villa Wicaksana, suasana di belakangnya masih seberat badai yang tak kunjung reda. Putri duduk diam di samping ayahnya, matanya tertuju pada jalan yang ditumbuhi pepohonan. Tangannya masih menggenggam erat tangan kurus Pak Dimas, kini gemetar bukan lagi karena pura-pura sakit, melainkan karena emosi yang tulus. Dalam perjalanan kembali ke desa, Pak Dimas sesekali melirik putri bungsunya. Setiap kali tatapannya tertuju pada Putri, sudut bibirnya melengkung seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan. Mungkin ini bukan waktu yang tepat. Lebih dari 6 jam kemudian, mereka tiba di desa Tegaljati, tempat Pak Dimas dilahirkan dan dibesarkan sebelum berangkat untuk memulai usaha. Kabar kepulangannya menyebar bak api. Nenek Yayah, seorang tetangga tua, adalah orang pertama yang melihat mobil itu. Dimas? Ya ampun, itu Dimas Wicaksana. Dalam waktu 1 jam, halaman rumah lamanya, rumah kayu kecil yang ia tinggalkan sejak kecil, dipenuhi orang. Ada yang membawa buah-buahan, ada yang membawa buah kering, ada yang membawa kue, bahkan ada kelompok penyanyi daerah yang datang menyambut mereka. Seorang lelaki tua berjanggut putih berkata dengan suara tercekat, "Pak Dimas, berkat Bapak, anak saya bisa kuliah." Seorang janda terisak, "Pak Dimas pernah membayar tagihan rumah sakit saya. Bapak orang paling baik di desa ini." Pak Dimas begitu terharu hingga ia menangis terseduh-seduh. Tangannya yang gemetar menyentuh setiap orang, matanya berbinar-binar antara suka dan duka. Orang-orang di sini, yang tak satu pun ada hubungan darah dengannya, memeluknya seperti keluarga. Putri berdiri di belakang, menatap ayahnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bukan lagi pengusaha dingin di koran. Bukan lagi ayah yang sakit. Tetapi seorang pria dicintai karena hatinya, bukan karena kekayaannya. Keesokan harinya, sekelompok tetua desa datang mengunjungi Pak Dimas dan menyarankan. Ada seorang dukun yang sangat handal, seorang Dayak yang tinggal di hutan di seberang sungai. Dia tidak menggunakan pengobatan barat, hanya akar pohon. Mengapa Anda tidak mencobanya? Putri ragu-ragu, menatap ayahnya. Pak Dimas tersenyum. Biarkan mereka melakukannya dengan cara mereka, Nak. Sore itu, dukun tersebut bernama Bahleman muncul dengan wajah serius. Mengenakan jubah coklat, ia membawa tas kain besar berisi daun kering, akar, dan tabung bambu. Di dahinya ia telah menggambar beberapa garis kapur putih, simbol klannya. Begitu memasuki ruangan, Pak Bahleman menatap Pak Dimas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama 5 menit pertama. Akhirnya, ia berkata dengan lembut, "Anda tidak sakit. Anda tidak menderita kanker. Saya melihat cahaya di mata Anda dengan jelas. Letakkan." Mata RI melebar. "Kau tahu itu?" Dokter itu mengangguk. Mata tidak berbohong. Orang tua ini hanya berpura-pura. Kenapa? Pak Dimas menghela napas, duduk tegak, dan menyingkirkan selimut tipis. Saya ingin tahu, siapa yang tulus? Siapa yang hanya mengincar uang saya? Dokter itu duduk di samping tempat tidur, tidak marah, tidak menyalahkan.
Ia hanya berkata, "Banyak orang takut mati. Tapi kau menggunakannya sebagai cermin untuk merefleksikan hati orang lain. Kau orang bijak." Mata Pak Dimas berkaca-kaca. Tapi apa yang kulihat menghancurkanku. Dokter itu meletakkan tangannya di bahu Pak Dimas dan berkata, "Satu-satunya yang tersisa untukmu adalah cinta putrimu. Itu lebih berharga daripada harta apapun." Putri berdiri di sana, menangis dalam diam. Malam itu, Pak Dimas duduk di kursi kayu tua, ditutupi selimut wol. Langit berbintang secerah masa kecilnya. Suara serangga berdengung. Bau asap mengepul tertiup angin. Ia memejamkan mata dan berbisik, "Mungkin inilah rumahku yang sebenarnya." Putri berjalan keluar, memegang semangkuk bubur sumsum panas. Ia dengan lembut meletakkannya di samping ayahnya. "Ayah, makanlah. Aku memasak makanan kesukaanmu." Pak Dimas menatap putrinya sejenak, sorot matanya melembut, lalu berkata, "Putri, ada sesuatu yang ingin ayah sampaikan." "Ada apa, ayah?" Ia menggenggam tangannya. "Aku tidak pernah sakit. Ini semua hanya ujian. Aku tidak menderita kanker." Mata putri melebar, mulutnya menganga. "Apa kata ayah?" Ia mengangguk perlahan, air mata menggenang di matanya. "Aku ingin tahu, jika aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, siapa yang akan ada di sana? Dan hanya ayah, Putri. Hanya ayah." Ia menangis tersedu-sedu, memeluknya erat-erat. "Ayah, kenapa ayah berbuat begitu, tapi aku mengerti." Keesokan paginya, Pak Dimas memanggil semua tetangga dan duduk di bawah pohon mangga besar di halaman. Ia berdiri, menatap semua orang, dan berkata, "Saya tidak sakit. Saya tidak menderita kanker. Ini semua ujian." Tak seorang pun berkata apa-apa. Kemudian seorang pria tua berbicara, "Kami tidak peduli apakah ayah sakit atau tidak. Kami mencintaimu karena ayah orang baik." Seisi halaman bertepuk tangan meriah. Pak Dimas menoleh ke arah putrinya, meletakkan tangannya di bahunya. "Dan mulai sekarang, ayahlah yang akan mengambil alih segalanya dariku. Putri bungsuku, akan menjadi pewarisnya." Putri terbelalak lebar, tergagap. "Ayah, tapi aku sudah cukup membuktikan." Pagi-pagi keesokan harinya, Putri membantu ayahnya melipat beberapa pakaian lama dan mengepak koper. Pak Dimas mengenakan kemeja batik sederhana, bercukur rapi, matanya lebih cerah dari sebelumnya. Setelah berpamitan dengan penduduk desa dengan pelukan penuh haru, ayah dan anak itu masuk ke mobil tua, memulai perjalanan kembali ke Villa Wicaksana, dulu rumah, kini tempat yang penuh pengkhianatan. Mobil itu perlahan memasuki gerbang utama villa. Para pengawal berhenti, tercengang ketika melihat orang yang mereka kira telah terbaring di tempat tidur sekian lama, kini melangkah keluar mobil dengan langkah tegap dan tatapan tajam. Gerbang villa terbuka seolah menyambut kembalinya pemilik aslinya. Di ruang tamu, Rani sedang membelai rambutnya, asyik menjelajahi media sosial. Ia mendongak ketika mendengar pintu terbuka, lalu berdiri, menjatuhkan ponselnya ke lantai. "Ayah! Ayah, jalan!" Ia berlari memeluknya, air mata mengalir di wajahnya. "Ya Tuhan, kukira kau." Saat itu, Andra baru saja menuruni tangga. Ia melepas headphone-nya, tertegun melihat ayahnya berdiri di tengah ruang tamu. Lalu Danang muncul, memegang segelas anggur.
Ia melihat ayahnya dan langsung menjatuhkan gelas itu ke lantai, memecahkannya. Matanya terbelalak, tak mampu berkata sepatah kata pun. "Ayah, apa kabar?" Pak Dimas berdiri di antara mereka dengan tenang. "Selamat malam. Saya pulang." Dari belakang, terdengar suara sepatu hak tinggi. Bu Dewi bergegas keluar dari dapur, masih memegang serbet. Ketika melihat suaminya, ia berhenti. Matanya terbelalak seolah kelopak matanya akan berair. "Dimas?" "Ya Tuhan." Ia berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Putri melangkah masuk dari belakang, berkata lembut. "Selamat datang kembali di rumah kami, Ayah." Tak seorang pun berbicara. Semua orang menghadapi keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak seorang pun menyangka bahwa pria yang pernah mereka kira sedang sekarat akan muncul di hadapan mereka dengan sikap pantang menyerah. Pak Dimas tak berkata apa-apa lagi. Ia berjalan diam-diam menaiki tangga menuju kamar tidur utamanya. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan tatapan bingung dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Keesokan paginya, keluarga itu berkumpul di ruang tamu atas permintaan Pak Dimas. Pengacara Farhan Mahendra duduk di tengah, meletakkan tas kerja kulit di atas meja, penuh dengan kertas dan dokumen. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang bercanda. Semua orang tampak seperti sedang menunggu putusan. Pak Dimas masuk, memegang perekam pita hitam kecil. "Saya sudah menjelaskan semuanya kepada Farhan. Sekarang, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya satu persatu." Suasana hening senyap. Ia duduk, menatap setiap anaknya. "Saya tidak pernah sakit. Tidak ada kanker. Itu semua sandiwara. Sebuah ujian." Danang mengepalkan tangannya. Rani tersentak. Andra memejamkan mata. Bu Dewi menggertakkan gigi. "Aku ingin tahu, jika suatu hari nanti aku tak lagi sehat, tak lagi punya aset, siapa di antara kalian yang akan tinggal? Siapa yang akan mencintai dan merawatku? Dan siapa yang akan mengambil apa yang bukan milikmu?" Dia menatap tajam ke arah Danang. "Kaulah yang pertama menuntut hak pengelolaan. Lalu apa yang akan kau lakukan? Pecat. Misalnya, mengorganisir pesta. Merusak. Menjual rumah dan properti yang telah kubangun selama 40 tahun. Danang menundukkan kepala, wajahnya pucat pasi. "Dan kau, Andra? Kau menjual Hotel Fikri, tempatku tinggal semasa muda. Hanya untuk memanjakan seorang gadis daring yang kau kenal kurang dari sebulan." Andra menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Rani, kau bahkan berencana membagi tanah yang belum dibagi. Ketika kau tahu kau tak bisa menjualnya, kau berbalik menyalahkanku. Dan kau tak peduli aku hidup atau mati." Rani menangis tersedu-sedu, membenamkan wajahnya di bantal. "Dan ibumu?" Orang-orang memanggilnya istri. Tapi ketika aku, sekarat, ia membawa seorang pria pulang, membawanya ke kamarku, ke tempat tidurku. Ia mengepalkan tinjunya, suaranya tercekat. "Kenapa, Dewi?" Ibu Dewi berlutut. "Kau, aku salah. Aku mohon maafkan aku." Pak Dimas berpaling. Tidak ada lagi yang perlu dimaafkan. Ia mengambil setumpuk dokumen dari Farhan dan meletakkannya di atas meja. Semua aset, perusahaan, tanah, rumah, kini telah sah beralih kepada satu orang, Putri. Ketiga putranya terbelalak, tak percaya. "Hanya Putri yang ada di sisiku. Merawatku.
tidak menuntut, tidak berkompromi, dan tidak berkhianat. Putri tercekat dan berdiri. Ayah, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya ingin ayah hidup damai. Ayah pantas mendapatkannya. Bukan hanya karena ayah mencintaiku, tapi karena ayah punya etika. Ayah punya karakter. Pak Dimas kembali kepada Farhan. Mulai hari ini, Putri adalah CEO baru Wicaksana Group. Panggil kembali mereka yang dipecat. Kembalikan perusahaan ke nilai sejatinya. Farhan mengangguk. Pesanan sudah siap. Ketiga anak itu terdiam. Ibu Dewi hanya bisa berlutut di lantai, menangis sejadi-jadinya. Setahun kemudian, di bawah kepemimpinan Putri Wicaksana, CEO termuda dalam sejarah grup Wicaksana perlahan-lahan meraih kembali kejayaannya. Gedung kantor pusat di pusat kota Surabaya kini dihiasi warna biru kehijauan, melambangkan awal yang baru. Spanduk yang tergantung di depan aula utama bertuliskan, "Kita kembali bersinar, kita bersinar lagi." Itulah slogan yang Putri sendiri tetapkan di hari pertamanya menjabat sebagai CEO. Semua karyawan yang pernah dipecat sebelumnya, seperti Pak Bambang, Ibu Ayu, dan Pak Gunawan diundang kembali. Mereka disambut sebagai pahlawan. Dalam rapat perusahaan, Putri berdiri di hadapan ratusan karyawan dan berkata dengan nada penuh emosi, "Saya bukanlah orang yang sempurna. Tapi saya berjanji, mulai sekarang, perusahaan ini akan mengutamakan manusia daripada keuntungan. Kita akan membangun kembali dengan kejujuran, dengan rasa syukur, bukan dengan kesombongan atau pemorosan." Tepuk tangan meriah. Banyak orang meneteskan air mata, karena mereka tahu Wicaksana Group kembali ke jalur yang benar. Di villa, suasananya juga telah berubah total. Pesta-pesta mewah, musik keras, dan kebohongan telah sirna. Yang tersisa hanyalah sore-sore yang tenang, ketika Pak Dimas duduk membaca di balkon, sementara Putri menyiram bunga di taman, sesekali menoleh ke ayahnya dan bertanya, "Ayah, bagaimana jika perusahaan rugi bulan ini? Kalau begitu aku belajar. Dan kalau naik 2 kali lipat? Kalau begitu aku belajar lagi." Ayah dan anak itu tertawa pelan. Cara bicara mereka kini seperti dua sahabat karib, tanpa ada jarak antara ayah dan anak. Sedangkan anggota keluarga lainnya, Danang, setelah dicopot dari jabatannya di perusahaan, meninggalkan villa itu dalam diam. Ia pindah ke Bandung, memulai kembali dengan sebuah perusahaan logistik kecil. Kehilangan segalanya membuat Danang menyadari betapa arogannya dirinya. Ia menulis surat kepada ayah dan saudara perempuannya setelah 6 bulan, meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak akan meminta kembali asetnya, hanya berharap dimaafkan. Andra, yang telah menghabiskan uang untuk hubungan virtual, kini telah berhenti bersosialisasi, menghapus akun Instagramnya, dan kembali ke teknik, bidang studi asalnya. Ia juga pergi menemui teman-teman lamanya yang telah membantunya, meminta maaf, dan memulai kembali dengan rendah hati. Rani, meskipun awalnya bereaksi keras ketika tidak diberi bagian asetnya, akhirnya diam-diam kembali ke sekolah. Ia mendaftar di kursus konseling psikologis. Suatu kali, ia mengirim pesan kepada Putri, "Kamu satu-satunya di rumah ini yang punya hati. Kamu pantas mendapatkannya lebih dari siapapun." Adapun Ibu Dewi, setelah dipaksa meninggalkan villa, ia pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Tak seorang pun di rumah itu menghubunginya. Konon, ia pernah kembali untuk mencari Yuda, sopir pribadinya, tetapi Yuda menghilang setelah mengambil beberapa barang berharga miliknya. Pak Dimas tak pernah menyebut namanya lagi. Bulan Juli itu,
Pada upacara peringatan 45 tahun berdirinya Wicaksana Group, Putri tampil di panggung utama dengan gaun batik yang mewah, rambutnya diikat tinggi, tatapan matanya penuh tekad. Saya ingin mempersembahkan kehormatan ini kepada ayah saya, Bapak Dimas Wicaksana, yang tak hanya membangun perusahaan ini, tetapi juga membangun saya. Pak Dimas berdiri di tengah auditorium, air matanya berlinang. Seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan. Mereka bertepuk tangan bukan hanya karena beliau pendirinya, tetapi karena beliaulah yang berani menantang semua orang untuk mencari tahu siapa yang benar-benar layak mendapatkan warisannya. Setelah upacara, seorang reporter bertanya kepada Putri, "Apakah Anda merasa kasihan?" "Keluarga." Ia tersenyum sedih. Keluarga tidak selalu berarti saudara sedarah. Terkadang, cinta sejati terletak pada tindakan, bukan darah. Malam itu, di villa, Pak Dimas duduk di meja teh bersama Putri. Keduanya terdiam cukup lama, memandangi langit berbintang melalui jendela. Ia berbicara perlahan. "Dulu aku takut mati. Tapi sekarang aku lebih takut pada satu hal, yaitu hidup tanpa dikenang atas kebaikanku." Putri meremas tangan ayahnya. "Kau akan selalu dikenang. Bukan karena kekayaanmu, tapi karena hatimu yang berani meyakini kebenaran meski itu menyakitkan." Angin sepo-sepu bertiup, membawa aroma melati yang lembut. Dalam cahaya remang-remang, dua sosok, ayah dan anak perempuan, duduk berdampingan dengan tenang, bagaikan dua lampu yang menyala terang di malam yang panjang. Di penghujung tahun itu, Putri Wicaksana resmi dianugerahi oleh majalah bisnis terkenal Indonesia sebagai pewaris tradisi dan masa depan, sebuah gelar yang diperuntukkan bagi wirausahawan muda yang tak hanya piawai berbisnis, tetapi juga beretika dan berpengaruh positif di masyarakat. Gambarnya muncul di sampul, dengan tulisan, "Putri Wicaksana, pemimpin muda dengan hati yang tangguh." Namun baginya, kesuksesan terbesar bukanlah penghargaan yang diraihnya, melainkan pemulihan kepercayaan dari ayahnya, dari para karyawan yang telah ditinggalkan, dan dari dirinya sendiri. Suatu pagi di awal Desember, Putri berjingkat-jingkat menuju pintu rumah ayahnya. Pak Dimas sedang duduk di kursi, membaca ulang surat-surat yang ditulis tangan penduduk desa, penuh rasa syukur, doa, dan pertanyaan. "Ayah, saya punya sesuatu untuk ditanyakan," katanya. Bisiknya. "Ada apa?" "Jika suatu hari nanti, aku harus menguji seseorang seperti yang kau lakukan, haruskah aku?" Dia meletakkan surat itu, menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Kau tak perlu bertingkah sepertiku. Kau hanya perlu mendengarkan, jati dirimu akan terungkap melalui setiap tindakan kecil. Kau tak perlu menguji mereka dengan rasa sakit." Putri mengangguk, tersenyum tipis. "Jadi kau bisa percaya pada kebaikan sejati?" Jika kau masih percaya pada dirimu sendiri, maka jawabannya adalah ya. Di hari-hari terakhir tahun ini, Putri mengusulkan sebuah proyek baru bernama Yayasan Wicaksana, sebuah organisasi nirlaba yang mensponsori beasiswa bagi siswa kurang mampu, biaya rumah sakit bagi pasien sakit parah, dan membangun kembali fasilitas medis di pedesaan. Kelompok ini tidak hanya berbisnis, tetapi juga mulai berkontribusi untuk memberikan kembali kepada masyarakat sesuatu yang selalu ingin dilakukan oleh Pak Dimas tetapi belum sempat dilakukan. Kini, putri bungsunya lah yang melakukannya. Di bawah balkon villa, setiap pagi, Pak Dimas duduk menyeruput kopi, memperhatikan putrinya yang sibuk pergi bekerja, masih mengenakan sepatu flat tua dan membawa tas kain, bukan tas desainer. Ia tak banyak bicara, hanya tersenyum bangga. Suatu sore, ketika mereka berdua sedang duduk bersama, tiba-tiba ia bertanya, "Apakah kamu masih marah pada saudara-saudaramu?"
Putri terdiam beberapa detik lalu menggelengkan kepala. Tidak, Ayah. Setiap orang punya jalan untuk belajar membedakan yang benar dari yang salah. Kalau mereka berani berubah, aku siap menerimanya. Ia mengangguk puas. Kau benar-benar sudah dewasa, Putri. Malam tahun baru itu, Putri mengadakan makan malam keluarga kecil-kecilan tanpa anggur, tanpa lampu gantung, tanpa pesta mewah. Hanya hidangan sederhana berupa sup jagung, ayam goreng, sambal, dan kerupuk. Yang istimewa, Danang, Andra, dan Rani semuanya datang. Mereka tak lagi berdebat, tak lagi saling menyalahkan. Mereka berbincang lembut, saling meminta maaf dengan tatapan mata, dengan jabat tangan yang erat. Bahkan Bu Dewi meski tak diundang mengirimkan surat singkat yang ditulis tangan, tanpa meminta imbalan apapun, hanya menulis, "Saya salah. Semoga suatu hari nanti aku bisa bertemu anak-anakku lagi." Putri menyimpan surat itu di laci, tanpa berkata apa-apa. Namun ia menyimpannya sebagai bagian tak terlupakan dari kenangannya. Pada ulang tahun Pak Dimas yang ke-70, seluruh karyawan perusahaan, sahabat lama, dan warga desa Tegaljati berkumpul di Aula Besar Wicaksana Group untuk merayakannya. Pidatonya hari itu membuat semua orang meneteskan air mata. Dulu aku berpikir bahwa harta adalah hal terbesar yang akan kutinggalkan. Namun ternyata, pelajaran terbesar adalah mengajari anak-anakku untuk berbuat baik. Dan hari ini, aku melihat putriku, Putri, dan aku tahu, aku tidak pernah gagal. Seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan. Putri berlari ke panggung, memeluk ayahnya erat-erat, bukan seperti CEO yang memeluk pendirinya, melainkan seperti seorang putra yang memeluk ayahnya yang telah memberinya pelajaran paling menyakitkan, pelajaran tentang kemanusiaan. Malam itu, ketika semua orang telah pergi, Pak Dimas duduk sendirian di perpustakaan, cahaya kuning menyinari rambut peraknya. Di atas meja terdapat 3 buku catatan, satu berisi catatan tentang kegiatan anak-anaknya selama ia berpura-pura sakit, satu lagi berisi catatan tentang semua aset yang telah dijual, dan yang terakhir, surat tulisan tangan yang ditulis Putri untuknya ketika mereka masih di desa. "Ayah, aku tidak butuh apa-apa, jalani saja." Ia memejamkan mata dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena telah memberiku umur panjang untuk melihat cahaya dalam keluargaku." Ia memasukkan semua buku kembali ke dalam laci, menguncinya dengan rapat, dan mematikan lampu. Di lantai atas, Putri masih bekerja di mejanya, cahaya dari kamarnya menyinari lorong bagaikan mercusuar kecil yang hangat. Maka, babak kekacauan bagi keluarga Wicaksana berakhir, dan era baru pun dimulai. Di mana kepercayaan dibangun kembali dari reruntuhan, dan di mana cinta dibuktikan dengan tindakan, bukan kata-kata.